Assalamualaikum, halo Peners, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada beberapa informasi di Twitter ya, yang mana keterangannya kebenarannya adalah tagar Pi Network secara bertahap menyatukan para pemikir terbaik di planet ini melalui tagar Pi Hackathon. Dalam proyek ini semua tentang cinta, rasa hormat, dan pembangunan yang mantap. Tidak ada pertengkaran atau pemisahan. Kami akan membuat utilitas yang tidak dapat ditolak oleh perusahaan besar di dunia, terus menambang. Ya, betul sekali ya. Apa yang sedang dibangun pihak core team ini mengenai hackathon, tentunya untuk menarik berbagai perusahaan-perusahaan besar di dunia ini ya tentunya, dan seperti Amazon dan juga Alibaba gitu ya, maupun juga Google, ada BlackRock juga gitu ya. Tentu ini perusahaan-perusahaan besar dunia ya, perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Ada juga Tesla, Tencent ya. Jadi seiring berjalannya waktu akan semakin kuat ketertarikan perusahaan-perusahaan besar dunia terhadap Pi Network ya, yang mana karena juga penggunanya itu yang tentu sangatlah luar biasa banyaknya di dunia ya, di seluruh negara tentunya. Ini akan membuat daya tarik perusahaan-perusahaan besar sebelumnya ya, yang sudah menjadi perusahaan besar gitulah ya, semakin kuat keterkaitan maksudnya ketertarikan mereka terhadap proyek Pi Network ini tentunya ya, karena akan sangat menguntungkan gitu ya. Apalagi memang direncanakan ke depannya itu kita akan bisa membayar, mau beli barang misalnya gitu ya di Amazon ya. Ini salah satu contoh ya. Misalnya mau beli barang di Amazon, kita bisa hanya membayar dengan Picoin gitu ya. Jadi kemungkinan besar yang lebih dulu Picoin ini bisa menjadi alat bayar gitu ya, itu di luar negeri ya. Kalau untuk di Indonesia karena masih dibatasi oleh regulasi dan hanya rupiah yang berlaku ya, mau tidak mau kita ikutin aturan pemerintah ya. Tetapi ya kita nggak tahu 5 atau 10 tahun ke depannya, bisa juga tuh, bisa jadi gitulah ya. Di Indonesia pun juga akan menerima Picoin sebagai alat bayar ya, karena kalau Indonesia juga pasti nggak mau kalah dong sama negara-negara luar. Kalau negara luar pasti udah negara maju lah ya. Negara luar, kita kan masih negara berkembang. Jadi kalau negara-negara maju sudah mengadopsi Pi ya, menerima Pi sebagai alat bayar, sebagai uang, ya tentu tidak menutup kemungkinan Indonesia pun juga akan mengikuti seperti halnya di negara luar gitu ya. Tapi ini mungkin memerlukan 5 atau 10 tahun ke depan gitu ya. Kalau untuk saat ini sih masih dibilang sangat belum pantas gitu ya. Bukan belum pantas lagi, tetapi memang belum benar-benar diatur gitu ya, regulasinya segala macamnya. Kita tetap memakai regulasi kita dari yang dulu sampai dengan sekarang, hanya rupiah lah yang sah sebagai alat bayar di Indonesia ya. Dan tentu Pi sendiri tidak menyalahi itu. Picoin sendiri juga ada platform gitu ya, ada beberapa proyek juga di dalam ekosistemnya, yang mana di situ akan menjembatani para pioners menukar Pi ke uang fiat ya. Mau itu uang fiat dari negara China, mau itu uang fiat dari Amerika Serikat gitu ya, mau itu uang fiat dari Indonesia ya, bisa ditukar uang fiat Indonesia kan ditukar ke rupiah gitulah ya maksud saya. Jadi ada beberapa proyek ya di dalam ekosistem jaringan Pi yang siap untuk itu. Dan juga ada beberapa marketplace juga yang memang sudah menyediakan beberapa fitur untuk penarikan Picoin ini ke uang fiat juga ada ya. Seperti kemarin itu P81 Shopping Mall ya, maupun Epi Mall kalau tidak salah juga ada merencanakan sebuah fitur, yang mana fitur-fitur tersebut akan menjembatani para pionas dalam penukaran Picoinnya ke uang fiat ke depannya ya. Jadi semakin banyak kemudahan untuk kita ke depannya ya. Itulah saya
menjelaskan secara faktanya gitu ya kan, bahwa Picoin ini tidak menyalahi aturan yang ada di Indonesia, tidak menyalahi regulasi yang ada di Indonesia ya, dia mengikuti hukum lah ya, kurang lebih begitu. Dan kita lanjutkan di informasi selanjutnya di sini. Ini ada sebuah tweet juga di Twitter. Itulah yang kami inginkan, satu harga dunia, buka jalur utama lebih awal, satu suara berteriak, satu pi sama dengan 314.159 US dollar. Penyebab utama penundaan mainnet adalah kekacauan harga. Nah, ya. Ini memang masuk akal ya. Mengapa open mainnet itu bisa terjadi lama? Ya dikarenakan harga yang memang belum bersatu gitu ya. Harga yang belum bersatu ya, masih banyak pioners yang tidak sepakat dengan nilai GCP ini. Jadi saya himbau untuk semua pioners ya, segera merubah mindset Anda yang sebelumnya hanya ingin mendapatkan satu pi sama dengan Rp5.000 atau Rp10.000 gitu ya. Rubah ya. Jangan seperti itu kalau ingin harga Picoin tinggi. Jadi kita harus mulai sepakat ya, untuk juga kalau kita benar-benar sepakat sudah dengan nilai ini dan tidak ada lagi kekacauan, yang satu milih nilai sekian, yang satu milih nilai sekian misalnya ya. Itu kan masih suatu kekacauan yang mana bisa memperlambat kita ke open mainnet. Jadi jalan satu-satunya ya kita harus bersatu menyepakati nilai yang sudah dipatok oleh pioners China, yaitu 314.159 US dollar. Ya manfaatnya pun banyak ya, manfaatnya banyak. Dengan uang sebegitu banyaknya ya akan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ke depannya tentunya ya, hal-hal yang positif pastinya ya. Jadi saya himbau, kalau ingin Picoin-nya bernilai tinggi, mulai dari sekarang kita harus bertransaksi ya. Bagi yang mau bertransaksi di fase enclosed mainnet ini, mematok pada nilai GCP ya, harus mematok pada nilai GCP. Kalau tidak ya nilai pi ini akan hancur ke depannya dan akhirnya gagal proyek ini. Kan pihak core team sendiri sudah menyarankan kita semua harus bekerja sama kalau proyek ini ingin sukses. Nah ya, kita semua, bukan hanya pihak core team, tetapi kita semua yang diharapkan oleh pihak core team untuk bekerja sama ya. Kita pioners pun harus bekerja sama. Seperti pembentukan nilai ini ya, itu juga menjadi tanggung jawab dari para pioners semua ya. Dr. Nicholas Kokalis pun sudah menyampaikan langsung bahwa nilai pi itu tergantung pada kesepakatannya para pioners itu sendiri tentunya. Jadi tidak ada yang bisa disangka lagi ya, di sini sudah jelas. Kalau Anda tidak percaya bisa tonton aja di video shorts ya, ada di situ keterangan langsung dari Dr. Nicholas Kokalis saat diwawancarai oleh siapa itu saya lupa. Yang pasti di situ beliau menyebutkan ya, Pak Dr. Nicholas Kokalis, nilai pi itu bergantung pada apa yang disepakati oleh para pioners ya, kurang lebih maksud beliau seperti itu ya. Walaupun dari apa yang beliau sampaikan tidak seperti itu, tetapi tujuannya ya, arahnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nilai pi ditentukan oleh para pioners, oleh kesepakatan para pioners itu sendiri ya. Jadi kalau ada yang mengatakan nilai pi sesuai dengan nilai GCP nggak realistis, itu hanyalah orang yang nggak nyampe pemikirannya ya, yang belum belajar banyak aja gitu ya. Atau dia memang tukang serok yang nggak terima kalau dia dapat sedikit koin gitu, makanya dia selalu menyangkal nilai GCP itu nilai yang halu gitu ya. Karena kalau sampai dia mendukung nilai tersebut, maka jualan dia ya, atau selama ini kan dia pengen membeli nilai Picoin seharga Rp5.000 atau Rp10.000, itu nggak tercapai lagi, nggak bisa lagi ya. Dia takut seperti itu. Makanya setiap ada yang mengatakan nilai GCP ya, menyepakati nilai GCP, dia akan tetap selalu menyinyirin atau membuli orang tersebut ya, karena dia takut dagangannya yang dihargainya satu Picoin sama dengan Rp5.000 atau Rp10.000 itu nggak laku lagi ya. Biasalah, itu permainan bisnis ya.
Jadi kita jangan sampai tertipu lagi ya. Ya setidaknya dengan adanya saya di sini bisa memberikan pencerahan kepada Anda semua agar menjaga Picoin Anda gitu ya. Karena Picoin ini sangatlah berharga. Bayangkan kalian, kemarin aja hadiah untuk pemenang hackathon cuman sekitar paling tinggi 25 Picoin ya. Kalau tidak salah paling tinggi untuk juara hackathon yang pertama itu hanya 25 Picoin. Wah, berarti ini Picoin sangat berharga banget gitu. Pemenang nomor 1 aja hanya dihadiahi 25 Picoin. Ya, berarti nilai Picoin kisaran berapa coba? Nah, ya. Jadi ini yang udah jual-jual Picoinnya ya, walaupun dia memang menyisakan beberapa Picoinnya di walletnya, tapi itu juga percuma ya. Karena dia sebelumnya menjual Picoinnya dengan sangat berlebihan, 100 atau 200 Picoin yang sudah dia jual, akunnya juga akan dibekukan gitu ya di saat open mainnet ya, dibekukannya saat open mainnet. Oke. Ya, siap-siap aja ya yang sebelumnya melakukan jual beli Picoin secara berlebihan dibekukan saat open mainnet ya. Ini dua pihak ini akan dibekukan. Si penjual Picoin yang secara berlebihan misalnya ratusan atau 10 Picoin saja misalnya ya. 10 Picoin saja atau 5 Picoin saja dia melakukan transaksi. Ya, Oke. Jadi 10 atau 5 saja dia melakukan transaksi di Picoin, kemungkinan ke depan saat open mainnet akunnya dibekukan sampai dengan 100 tahun gitu ya. Ya siap-siap aja ya. Karena aturannya memang per hari itu ya tidak boleh melakukan transaksi melebihi dari 1 Picoin. Nah ya. Kalau di Pichen Mall itu ya memang dibiarkan oleh pihak core team ya. Pihak core team ingin melihat harga apa sih yang disepakati oleh para pionos gitu. Dan pihak core team ingin kita itu berpikir. Nah ya, ingin kita itu nggak usah dijelaskan, udah paham sendiri. Nah kurang lebih begitu. Bagaimana cara kita menghargai nilai Picoin gitu ya. Apalagi Pichen Mall sendiri juga dibatasi nih untuk penarikannya hanya sekitar 50 Picoin mungkin ya, 50-an Picoin untuk bisa ditransfer ke Pichen Mall. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini 314159 GCP Mall menjadi pemenang hackathon ya. Nah, inilah yang membuat saya yakin ya, orang-orang yang sebelumnya berbelanja di Pichen Mall bisa-bisa dibekukan akunnya. Ya karena sudah sangat jelas ya, 314159 GCP Mall yang konsisten terhadap nilai GCP China itu menang. Nah ya, jadi ke depan koin-koin yang ditampung secara berlebihan itu akan dibekukan atau akan dikembalikan ke asalnya ya. Jadi percuma saja Anda menyerok koin Pi milik para pionos, tapi pada akhirnya koin tersebut nggak ada hasilnya gitu ya, nggak bisa digunakan. Jadi karena itulah saya himbau, ayo kita sama-sama sekarang ini mendukung nilai GCP dan jangan sampai berpaling dari nilai GCP dan jangan sampai melakukan transaksi di bawah nilai GCP, itu yang paling penting ya. Oke, ini mungkin segini saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya informasikan ya. Memang agak panjang tetapi tujuannya juga untuk kebaikan kita semua tentunya. Tentu untuk kebaikan kita semua ya, karena kalau nilainya tinggi yang akan untung kan kita semua juga. Nah ya, oke, jadi mungkin ini saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.